Halo guys, ketemu lagi dengan kita keluarga Paten, Blasteran Pati Klaten. Nah, sore hari ini kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan sore sih, tepatnya ini udah sekitar jam 3 sampai sekitar jam 4. Kita mau jalan-jalan di wisata air daerah Jombor. Kalau dari tempat tinggal kita di Truco itu sekitar 7 kiloan. Kurang lebih 30 menit kita sampai ke sana. Nah, buat kalian yang penasaran gimana wisata airnya, katanya sih sudah mulai bebenah, sudah mulai bagus fasilitas prasarananya. Kita ke sana sih sarannya pakai motor, karena kalau pakai mobil jalannya sempit, jadi agak susah untuk ke sananya. Kita pakai motor, guys. Nah, doakan motornya sehat ya, karena buat berempat. Oke, sampai jumpa di TKP. Dadah dulu dong. Pemandangan kami menuju ke tempat wisata Rawa Jombor, di sepanjang jalan tuh ada ngelewatin sawah-sawah, ngelewatin rumah-rumah warga, dan pemandangannya asri banget. Kalau kalian terbiasa untuk kerja di perkotaan, lewat jalan kayak gini tuh bener-bener bisa refresh banget. Dan sepanjang perjalanan tuh udaranya seger banget. Sampai hampir menuju ke lokasinya, udah mau sampai ke lokasi nih dia. Lokasinya bener banget, kita lewat jalan pintu masuk, kita langsung ambil ke selatan ya. Yang bisa kalian lihat dari tangkapan video aku, memang di sini tuh sudah mulai dibongkar warung-warung yang ada di pinggir jalan. Jadi sebenarnya tuh di pinggir jalan ini tuh, sepanjang jalannya tuh dulunya itu ada warung-warung banyak banget, warung-warung makan ikan bakar, tapi sekarang udah nggak ada. Tapi mungkin masih terlihat kotor dan agak kumuh mungkin ya kalau kalian lihat, karena puing-puing dari bekas bangunannya itu belum dihilangkan secara maksimal gitu bersihnya, jadi masih kelihatan kotor ya. Nah, kemudian ini nih yang baru, ternyata di sisi sebelah selatan itu ada 4 joglo. Kalau di sini kita lihat ada 4 joglo dan satu kayak taman di tengah, itu yang baru. Pertama kali nyampe di lokasi wisata yang baru, Taman Nyi Ageng Rakit, itu aku disambut sama segerombolan cewek-cewek naik skuter. Ini termasuk wahana baru di perairan Rawa Jombor ini, dimana kita tuh bisa menikmati fasilitas ini dengan bayar uang sejumlah Rp20.000 selama 20 menit untuk keliling di Rawa Jombor ini. Dan ini menurutku menarik banget. Jadi kalau kalian berminat untuk sewa sepedanya, dari pintu masuk kalian yang tadi aku video ini tuh, kalian langsung ambil kanan. Nah, lokasinya itu tidak jauh dari pintu situs di sebelah kanannya. Wajib coba sih. Yang paling kelihatan baru di wahana wisata Rawa Jombor ini, adanya taman di sisi sebelah selatan Rawa Jombor ini, namanya Taman Nyi Ageng Rakit, dimana di sini ada 2 joglo di sebelah barat dan 2 joglo di sebelah timur, dan di tengah-tengahnya taman yang cukup luas banget, cukuplah buat kalian beraktivitas dan social distancing di sini. Di taman ini ada 2 gunungan kanan kiri, di tengahnya ada tulisan namanya Taman Nyi Ageng Rakit, dan ada patungnya juga. Nanti ada ini sih, ada gambarnya, ada patungnya juga tengahnya tuh, dia patungnya warna putih. Sangat luas, tapi ya balik lagi masih dalam proses pembangunan, jadi memang belum begitu rapi dan belum begitu bagus karena masih banyak sisa-sisa material di situ. Dan cakep banget view-nya, itu mandeng pas Rawa Jombornya, dapat banget sih view-nya. Nih, Taman Nyi Ageng Rakit. Kemudian di sebelah kanan taman ada 2 joglo, dan di sebelah kirinya juga ada 2 joglo. Joglo ini ada tempat kursinya kayak tempat makan. Sebenarnya joglo itu tempat makan dimana
yang ngisi warungnya itu teman-teman pedagang Rawo Jombor yang dia punya rumah makan di pinggiran-pinggiran itu sebelum mereka direlokasi. Dan para pemilik yang ada di toko-toko itu nanti dia akan mengisi stand tuh di joglo-joglo itu. Kalau orang sana sih bilangnya itu joglo-joglo di sana itu namanya pusat kuliner wisata air Rawo Jombor gitu. Halo guys, kita udah sampai di Rawo Jombor. Ini dia, ternyata cantik banget. Wisata air Rawo Jombor ini emang salah satu wisata air favorit di aku sendiri. 3 tahun ada di sini ya, tinggal di sini itu termasuk wisata favorit karena di sini tuh keren, pemandangan untuk sunsetnya tuh keren banget, dan pemandangan tuh sunrise-nya katanya suamiku juga keren banget. Lokasinya nggak jauh dari rumah tapi pemandangannya tuh cukup membuat hati kita tuh puas dan murah meriah banget di sini ya guys. Di sini itu makanannya masih sangat terjangkau, wisata airnya juga nggak bikin kantong jebol, makanan juga masih makanannya standar harga warung, masih sangat worth it sih untuk dikunjungi. Apalagi sekarang setelah dia bebenah dan banyak wahana wisata baru, bikinnya makin cantik. Tiga tahun lalu awal banget aku di sini tuh di wisata Rawo Jombor ini cuma ada rumah makan, dimana dia rumah makan apung. Jadi kita kalau mau makan di sana kita naik perahu gitu menuju ke sana. Nah, baru-baru ini mulailah muncul wahana baru di sana, namanya kapal. Kita bisa naik kapal kemudian keliling-keliling Rawo Jombor ini. Awal sebelum pandemi itu untuk naik kapal per orangnya tuh dikenakan biaya Rp5.000. Kamu udah bisa puas banget naik kapal full musik, full hiasan keliling Rawo Jombor, dan itu lama banget guys. Dan jangan khawatir, di sini tuh disediakan jaket pelampung, kamu bisa pakai buat keamanan kamu selama kamu menaiki wahana kapal ini. Durasinya cukup lama dan aku udah cek ke petugas di sana. Di sana belum pernah ada laka kecelakaan air di sana. Kemudian untuk harganya itu dipukul rata sama semuanya 5.000 sebelum pandemi. Ada paguyubannya, jadi kamu jangan sampai takut keblondrok, kelarangan gitu ya, salah pilih kapal. Tidak semuanya harganya sama. Sampai akhirnya pandemi dinaikkanlah harganya menjadi 10.000 untuk dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Itu berlaku untuk semua kapal. Nah, kalau kalian lihat di videoku ada jets ya, jet air. Itu adalah warna baru. Kalian bisa coba sih, keren. Tapi kalau untuk jet air ini kalian wajib pakai. Kalau untuk kapal ya kalau kamu pakai jaket pelampung silahkan, nggak juga silahkan. Tapi kalau untuk jet air kamu wajib pakai. Dan harga sewanya juga untuk naiki kendaraan ini sangat terjangkau. Dari lokasi kalian naik sepeda, nah itu nggak jauh tuh dari situ, kalian bisa coba di sana. Kemudian besok rencananya, jadi ini kan masa perbaikan, masa pembangunan layar Rawo Jombor, dimana tidak semua kapal itu beroperasi, hanya beberapa kapal saja yang dia beroperasi. Besok kalau sudah jadi, rencananya ada 2 pelabuhan untuk kapal ini yang di sebelah timur dan di sebelah barat. Nah, itu ada 2 pelabuhan di mana di sana dia menyediakan wisata air, yaitu jet air dan yang satunya adalah kapal. Gimana bentuk pelabuhannya, kerennya kayak gimana, kita wajib nunggu guys, paling enggak ya beberapa bulan ke depan. Kemudian
kedepannya untuk area parkir itu cukup luas dan jalannya juga kabarnya menurut keterangan pengelola di sana itu diperlebar lumayan. Kalau sekarang itu baru satu mobil, besok itu bisa 2 jalur mobil dan itu aspal. Kalau sekarang sih aspal itu jelek dan itu cuma satu doang gitu. Kalau besok kan lebih lebar di aspal dan pastinya tuh kan nyaman banget buat kita wisata di sana. Nggak sabar banget untuk menunggu waktu tibanya Rowo Jombor New Reborn. Kalau sekarang sih prosesnya lagi pengerjaan pinggiran untuk tanggul Rowo Jombornya. Jadi di pinggiran Rowo Jombornya itu sedang dibangun untuk pinggirannya, tepiannya itu baru beberapa persen doang sih, masih sedikit karena masih 1 bulan pengerjaan. Rencananya itu sampai bulan 3 baru selesai itu pengerjaan untuk pinggirannya. Baru setelah itu nanti ada pengerukan Rowo Jombor, dilanjutkan dengan pembangunan prasarana lainnya, dan terakhir itu adalah pembangunan jalan raya. Wisata air Rowo Jombor merupakan salah satu tempat favorit aku untuk lihat sunset karena emang lokasinya tuh bagus banget, udah kayak kita di Telaga Sorangan. Sekeren itu dan murah banget. Buat kalian yang lokasi rumahnya di area wisata Rowo Jombor, Trucuk, Kalikotes, Bayat, segera langsung datang ke sana karena bagus banget pemandangannya dan murah meriah. Catat ya, murah meriah. Dan di sana itu suasananya itu nggak panas banget, tapi masih yang hangat dan malah cenderung kalau kalian dapat momen mendung kayak gitu dia dingin. Jadi enak banget lah kalau buat santai sama temen atau sama keluarga. Itu enak banget tempatnya di sana tuh. Coba supaya kalian wisatanya nyaman, nggak terganggu sama macet tuh. Aku saranin kalian ke sana naik sepeda motor. Karena kalau naik mobil agak susah untuk putar balik. Karena di sana satu arah dan nggak ada jalan-jalan tikusnya. Hai, kita udah sampai rumah, udah pulang dari Rowo Jombor. Di sana ternyata bener udah banyak beberapa renovasi, tapi masih dalam proses pembangunan. Nah, rencananya 3 bulan ke depan itu baru bangun di pinggiran Rowonya. Kemudian dilanjutkan sama pembangunan di sekitarnya. Salah satunya jalan yang akan diperbaiki terakhir katanya. Tadi dapat informasi lengkap dari pengelola kapal di sana. Buat kalian yang main-main di Klaten, butuh tempat hiburan yang nuansanya, kalau tadi sih kesana sama suami sama anak tuh kayak di Telaga Sarangan. Angin sepoi-sepoi, nggak terlalu panas, hamparan lautnya kayak laut banget walaupun itu sebenarnya cuma rawa sih beb. Murah meriah di sana, harganya terjangkau banget. Buat yang area Trucuk, kalian bisa main ke sana hanya 30 menit untuk sampai di sana. Sekian jalan-jalan kita bersama keluarga Paten, keluarga Bestra Pati Klaten. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.